maka tidak layak pakai kalimat subhanalladzi. Dan ternyata kisah Isra Mi'raj bukan cerita yang biasa, tapi cerita yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Bayangkan, dulu alat transportasi itu cuman kuda dan unta, keledai satu lagi. Kuda, unta, keledai. Inilah alat transportasi. Tapi ternyata dalam peristiwa Isra Mi'raj, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau diukur kilometernya sekarang ini sekitar 1.200 sekian kilometer, maka bisa ditempuh dengan waktu yang bentar. Maka nanti ada hubungannya Bapak Ibu, kenapa dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi lailan, tidak subhanalladzi asra bi abdihi al-laila. Beda ada alif lamnya dengan tak ada alif lamnya. Ternyata tidak satu Al-Quran pun yang memakai kalimat al-laila dalam surah Al-Isra. Semuanya lailan. Kalau dibaca disambung lailam mina, jadi itu kok. Kenapa dia tidak pakai alif lam? Kata para ulama, kalau sempat dia pakai alif lam, berarti asumsinya Nabi Isra Mi'raj mulai terbit, mulai tenggelam matahari sampai subuh. Dan itu nggak ajaib, karena itu berjam-jam. Makanya Quran tidak pakai alif lam al-laila, tapi lailan, menunjukkan sedikitnya waktu yang dibutuhkan Nabi untuk melalui Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ribuan kilo, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke dunia. Bahkan dalam kitab tafsir diterangkan masih hangat tempat tidur Nabi. Inilah menandakan yang berangkat itu adalah ruh dan jasadnya Nabi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya ketika Nabi balik, dipegang tempat tidurnya masih hangat. Artinya sebentar kita tidur, badan Nabi kan ideal. Kalau badan gemuk hangat itu biasa ya kan. Kalau badannya gemuk 120 kilo bukan aja hangat, kebakar pun. Tempat tidur itu kosong dia, berjamur pulangnya, dibuat gini keluar lipas Pak karena baunya. Ini tidak, Nabi itu badannya ideal. Badan yang ideal tidur di tempat tidur masih hangat. Balik Nabi dari langit ke-7 dari surga, keliling-keliling katanya di surga dan di neraka melihat umat, balik lagi ke tempat tidurnya masih hangat. Berarti kalau masih hangat menandakan bentar ini. Yang ribuan kilo sampai berjumpa dengan Allah, balik lagi dan sampai dialog lagi dengan para nabi, dan sampai jumpa lagi sama Ibrahim untuk dititipi salam sama Ibrahim. Ternyata setelah kembali hanya hitungan yang sangat cepat, tidak sampai berjam-jam. Itulah makanya dalam Al-Quran dibuat kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailan, tidak bi abdihi al-laila. Maksudnya supaya jangan ada pola pikir manusia yang menganggap kalau Nabi itu lama, kalau Nabi itu dalam waktu yang sampai menghabiskan malam baru dia kembali lagi ke dunia ini. Nah, itu maka dari segi tauhidnya diawali subhana, diceritakan yang luar biasa bahwasanya tujuan Isra cuma satu. Tujuan Allah mengisra mi'rajkan Nabi sebenarnya cuma satu. Apa itu? Linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maksud Tuhan itu ngisrakan Nabi cuman mau nunjukkan bahwasannya tanda-tanda kebesaran kami. Maka nanti dalam ilmu Al-Quran ada ayat yang dijelaskan Allah langsung, ada ayat yang dijelaskan Nabi, ada ayat yang dijelaskan sahabat, ada ayat yang dijelaskan tabi'in, ada ayat yang dijelaskan para ulama. Tapi untuk ini ayatnya dijelaskan Allah langsung. Kenapa Nabi diisrakan? Maka tujuannya linuriyahu, maksud Allah adalah untuk menunjukkan ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana kebesarannya? Allah sanggup menuntaskan peristiwa Isra Mi'raj dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sampai Nabi balik lagi dan tempat tidurnya masih hangat. Maka itulah ayat ini juga disebut sebagai ayat yang isinya adalah tauhid, isinya adalah keyakinan, isinya adalah pembesaran atau keagungan Allah, dan yang terakhir isinya adalah yang tidak terbaca
oleh akal pikiran manusia. Maka Isra dan Mi'raj bukan ayat yang bisa dipahami secara akal dan masuk akal, tidak, tapi perlu keimanan untuk meyakini proses Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dalam ayat itu bi'abdihi, dipakainya kalimat bi'abdih menunjukkan hamba di situ adalah dikawal. Maka ada banyak Bapak Ibu, bi'abdihi lailan, dikawal dia. Allah tak lepaskan Nabi, mulai Nabi disuruh Isra sampai Mi'raj selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka pakai kalimat asra bi'abdihi, asra yusri isra. Artinya Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Makanya kalau ada orang dulu, orang-orang kafir yang tidak percaya, itu karena kebodohannya. Tuhan telah mengasih instruksi. Apa instruksi Allah? Pakai bi'abdih, bukan langsung abdun atau abdan, tapi bi'abdihi lailah. Maka Allah kawal proses Isra Mi'rajnya Nabi sampai Nabi kembali ke dunia membawa pesan-pesan yang luar biasa. Salah satunya adalah selain titip salamnya Nabi Ibrahim, juga pesan sholat, yang menjadi sholat itu adalah amal ibadah badani yang sangat afdol. Semua ulama sepakat tidak ada amal ibadah yang lebih afdol daripada sholat fardu 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua. Habis itu cerita tentang tafsir ayatnya. Kenapa itu saya utarakan? Supaya kita pahami sama-sama, cerita Isra itu bukan hanya cerita ke langit ke-7 segala macam, tapi ada instruksi. Ulama itu capek menjelaskan, menulis kitab-kitab yang tebal untuk satu ayat ini. Maka sebagian singkatnya saya jelaskan, itulah secara ringkas bagaimana penafsiran ayat ini dari berbagai macam tafsir. Kurang lebih 10 tafsir yang kita baca untuk satu ayat tadi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sholat, pesan umumnya sama dipahami dan harus diyakini. Sholat adalah amal ibadah yang paling afdol di muka bumi ini, tidak ada lagi yang lain. Yang maksudnya sholat fardu. Bahkan sholat itu adalah amal ibadah mahdoh yang langsung semata-mata berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat nanti dikatakan sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini jaminan. Kata Nabi, siapa yang sholatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya di hari kiamat, timbangannya. Dan siapa yang nanti sholatnya jelek, maka jeleklah semua amal ibadahnya dan timbangannya di hari kiamat. Makanya salah satu dosa yang paling besar, karena begini, seandainya anak kita ini, kita muslim semua beriman, anak kita datang bawa daging babi ke rumah kita, ditaruh di piring daging babinya. Anak-anak kita, mau anak lajang mau anak gadis, bawa daging babi panggang ke rumah, diletakkan di atas meja. Bu, kita marah tidak? Datang bawa daging babi diletakkan di atas meja gitu. Ini mak daging babi gitu. Mungkin kita lempar pakai sapu, kita usir, nggak ada otak kau, babi kau bawa kemari, memang kau anak, pergi, suruh bawa ini. Sedangkan dosa makan babi jauh lebih kecil timbang dosa nggak sembahyang. Tapi anak kita tidur nyenyak, anak kita nggak sembahyang, sama nggak marahnya sama anak bawa daging babi bakar rumah? Bisa beda, padahal sangat kecil. Bahkan dulu zaman Nabi Musa, bisa dilihat dalam kitab Mukashafatul Qulub, Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-As'ari As-Syafi'i, dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Dalam kitab itu diterangkan, dulu zaman Nabi Musa ada seorang perempuan yang menjegat Nabi Musa mau lewat. Kemudian perempuan ini nangis, memohon sama Nabi Musa, ya Rasulullah Musa, tolong mintakan ampun sama Allah, dosaku ini besar, tolong kau mintakan ampun kepada Allah, dosaku besar. Musa senang, ada umat yang merengek kepadanya, mintakan ampunan kepada Allah. Berarti ini orang baik, nyadari dosa, menjegat Nabi Musa supaya dimintakan ampun. Bapak Ibu,
Kemudian Nabi Musa nanya, kenapa kau memaksakan diri untuk menjegatku dan minta supaya dosamu diampuni? Apa rupanya dosamu? Ditanya kepada perempuan itu. Apa jawab si wanita? Dosaku itu cuma satu, tapi luar biasa besar. Apa itu? Kata si perempuan ini, dosaku ini aku dalam keadaan hamil, tapi nggak tahu siapa ayahnya. Anak ajaib ini. Ini aku hamil, tapi nggak tahu aku siapa ayahnya. Kemudian sontak Nabi Musa berdiri, merah mukanya. Bahkan kata Nabi Musa, seandainya Allah menurunkan petir dari langit, kulemparkan sama kau supaya pecah tubuhmu itu. Besar kali dosamu, hina kau, karena kau hamil tidak tahu siapa yang menghamilmu, nggak tahu kau siapa ayah anakmu. Kalau ada petir dari langit, kulemparkan supaya badanmu hancur. Kemudian perempuan ini dengan putus asa pergi karena takut dengan murka Nabi Musa tadi. Kemudian turun wahyu kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, jangan kasar kali. Kenapa sampai segitunya? Dia sudah ngakui dosanya. Kenapa kau sampai marah, bahkan membentak dan mengusirnya? Kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, dosanya sangat besar. Dosa yang dia lakukan luar biasa. Dia perempuan pezina. Anak yang dalam perutnya itu nggak ada ayahnya. Kemudian kata Allah dalam wahyu itu, kau tidak tahu Musa, nanti ada dosa yang paling besar, dosa yang lebih hina daripada orang yang hamil tidak tahu siapa menghamili, daripada orang